Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Salsabila Ismail dengan NPM 0942-2311005, mahasiswa dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Amalia S.J. Kahar, SPSI MPSI Psikolog. Nah, pada video ini, saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Karen Harney. Sebelum masuk pada poin-poin yang akan saya bahas nanti, ada kalanya kita harus tahu dulu biografi singkat tentang Karen Harney ini. Menurut Wikipedia, Karen Harney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Ia lahir pada tanggal 16 September 1885 di Jerman dan meninggal pada tanggal 4 Desember 1952 di Amerika. Ayahnya adalah seorang pelaut serius, taat pada agama, kaku, dan pendiam, sedangkan ibunya adalah seorang yang atraktif dan penuh semangat. Ia kagum sekaligus takut pada ayahnya, mendekati ibu dan mencintai saudara perempuannya sebagai cara untuk mendapatkan perhatian. Nah, seperti yang kita ketahui, si Harney ini melepaskan diri dari teori psikoanalitik. Ada beberapa alasan dia melepaskan diri dari teori psikoanalitik. Yang pertama, bergabung dengan New York Psychoanalytic Institute pada tahun 1934. Yang kedua, tidak dapat menerima pandangan Freud tentang wanita. Yang ketiga, tidak setuju dengan teori Freud tentang penis envy. Yang keempat, tidak setuju dengan penjelasan Freud tentang neurosis. Dan yang kelima, lebih fokus pada social work dan social motivation daripada Freudians. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu teori kepribadian. Dasar kepribadian terbentuk pada tahun pertama kehidupan anak. Faktor sosial, hubungan antara orang tua dan anak, sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian, bukan dorongan biologis. Apa yang dianggap normal dalam satu budaya mungkin dianggap abnormal dalam budaya lainnya. Harney menekankan faktor budaya dibanding faktor biologis dalam perkembangan manusia, terutama yang berkaitan dengan perbedaan gender. Anak-anak memulai hidupnya dengan basic anxiety, tapi basic anxiety ini dapat diatasi dengan pengasuhan yang memadai dari orang tua maupun dari orang lain. Baik, pada poin selanjutnya yaitu kebutuhan masa kanak-kanak. Kebutuhan masa kanak-kanak ini terbagi menjadi dua, yaitu safety atau rasa aman dan satisfaction atau kepuasan. Yang pertama yaitu safety atau rasa aman. Jadi safety atau rasa aman ini adalah penentu kepribadian yang tergantung pada treatment yang diterima dari orang tua. Orang tua dapat melemahkan atau menghalangi rasa aman dengan menunjukkan kurangnya kehangatan dan perhatian pada anak. Yang kedua yaitu satisfaction atau kepuasan. Jadi pada poin kedua ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, air, tidur, dan sebagainya. Nah, sebenarnya teori dari Karen Harney ini tidak beda jauh dengan teori dari Adler, karena sama-sama dia membahas tentang masa lalu atau masa kanak-kanak, kemudian hubungan antara anak dan orang tua. Nah, di Karen Harney ini ada satu hal yang mengawali semua kecemasan yang timbul pada diri manusia, yaitu basic anxiety. Jadi awal permusuhan itu muncul dari kurangnya kehangatan dan cinta dari orang tua. Kemudian muncullah permusuhan dan kemarahan, kemudian muncul merepres permusuhan agar tidak kehilangan cinta dan keamanan. Selanjutnya kecemasan dan permusuhan terus berlanjut, kemudian kebutuhan kasih sayang dan cinta semakin kuat. Selanjutnya semakin marah karena kebutuhan tidak terpenuhi, kemudian permusuhan semakin kuat, selanjutnya juga represi semakin kuat, dan kemudian tegangan kemarahan yang semakin kacau. Nah, maka dari itu kita harus mengatasi kecemasan yang ada pada diri kita. Mengatasi kecemasan ini terbagi menjadi dua, yaitu mengatasi kecemasan dengan cara berinteraksi dengan orang lain dan mengatasi kecemasan dengan cara menjauhi orang lain. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan orang lain, yang dimana pada poin ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu gaining affection, jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyakitiku. Yang kedua ada being submissive, jika saya tidak melawan,
maka saya tidak akan disakiti. Orang akan menghindari melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan orang lain. Yang ketiga, ada attaining power. Jika saya berkuasa, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyakitiku. Orang akan melakukan kompensasi terhadap ketidakberdayaannya dan menunjukkan rasa aman melalui prestasi atau perasaan superioritasnya melebihi orang lain. Pada poin kedua, yaitu mengatasi rasa aman dengan cara menjauhi orang lain. Di sini ada withdrawing. Withdrawing itu jika saya tidak tergantung pada orang lain, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyakitiku. Nah, mengatasi rasa kecemasan dengan cara menjauhi orang lain ini bukan merupakan physical sense, melainkan psychological sense. Nah, kecemasan yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimulai dari kurangnya perhatian dan cinta dari orang tua itu, akan menjadi sesuatu hal yang berulang. Di mana ketika dia keluar dari keluarganya, dia akan bertemu dengan pihak-pihak otoritas yang tidak memberikan kenyamanan atau malah memberikan kekerasan, sehingga dia makin merasa cemas. Dan kecemasan ini akan terus berulang sehingga nantinya akan mempunyai 10 kebutuhan neurotik. Nah, 10 kebutuhan neurotik itu ada need for affection and approval, need for a dominant partner in life, need for narrow and constricted, need for power, need for exploitation, need for prestige, need for personal admiration, need for personal achievement or ambitions, need for self-sufficiency and independency, need for perfection, and unassailability. Nah, menurut Harney, setiap orang mempunyai kebutuhan dalam derajat yang sama. Tidak ada kebutuhan yang abnormal atau neurotik dalam kehidupan sehat tiap hari. Munculnya hanya sementara saja. Neurotik karena pemuasannya secara intensif dan berusaha untuk dipuaskan. Nah, 10 kebutuhan neurotik ini akan berkelompok menjadi 3 kecenderungan neurotik, yaitu moving towards people, moving against people, dan moving away from people. Yang pertama yaitu moving towards people dengan compliant personalities. Ini digambarkan dengan kebutuhan akan perhatian dan persetujuan yang kuat dan terus-menerus, yaitu kebutuhan untuk dicintai, diinginkan, diperlukan, dan dilindungi. Seseorang akan mendekati orang yang dianggap sebagai sumber ancaman. Ia akan melakukan apapun yang dibutuhkan oleh orang tersebut untuk mendapatkan perhatian, persetujuan, dan cinta. Yang kedua, ada moving against people dengan aggressive personalities. Kebalikan dari compliant type dan menganggap bahwa setiap orang sebagai musuh. Individu akan menentang, memberontak terhadap individu lain yang dianggap merintangi perkembangan dirinya. Dia akan menunjukkan sikap marah, benci, dan sikap permusuhan lainnya. Yang ketiga yaitu moving away from people dengan detached personalities. Dorongan untuk menjaga jarak emosional dari orang lain. Mereka tidak terlibat dengan orang lain. Mereka tidak harus dicintai, benci, mencintai, atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, dari ketiga kecenderungan neurotik tadi, orang normal biasanya menggunakan ketiganya untuk mengatasi kecemasan. Sedangkan pada orang neurotik, mereka hanya menggunakan satu coping neurotik saja. Baik, selanjutnya adalah poin terakhir yang akan saya bahas pada video ini, yaitu feminine psychology or rejection of penis envy. Jadi Harney menyatakan bahwa perasaan inferior wanita bersumber dari bagaimana mereka dibesarkan dalam lingkungannya dan usaha wanita yang terlalu berlebihan untuk mempertahankan cinta lelaki. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas remedial teori kepribadian ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.